Okay, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear my voice? Bisa dengar suara saya nggak nih semuanya? Halo? Oke, karena sudah ada beberapa yang masuk di sini, ada Mas Yoga, Pak Hasbi, dan juga Mas Delvin. Nah, so for today, this is our first English for Business class. Nah, ini adalah kelas bahasa Inggris. Tapi spesifik untuk bisnis, especially about export. Nah, kalau kemarin kita sama saya sudah mempelajari kurang lebih soal korespondensi. Nah, kali ini kita bakalan bahas korespondensi juga, but all of them in English. Nah, ini udah bergabung lagi nih, ada Bu Anastasia. So, good morning, Bu Anastasia. How are you today? Bu Anes, selamat pagi. Oke, kalau Bu Anes belum ready nih untuk mikrofonnya, nah mungkin nanti selama saya memaparkan materi, sebenarnya saya pengen teman-teman yang sudah bergabung itu bisa open microphone sih, karena kita bakalan conversation. Nah, ini biasanya dengan member-member sebelumnya juga seperti itu. Terus juga kalau saya lagi pelatihan, biasanya seperti itu. Kita lebih banyak conversationnya karena gimana sih simulasi ekspornya itu tapi di dalam bahasa Inggris. Nah, ini Mbak Siti Rahayu juga sudah bergabung. So, good morning, Mbak Siti. How are you today? Oke, saya panggil satu-satu deh kalau gitu. Ada yang available untuk buka mikrofonnya nggak mungkin? Selamat pagi, good morning, Mas Yoga. Can you hear my voice? Pagi Kak, Oke, selamat pagi Mas Yoga. Gimana kabarnya? How are you today? Are you good? Gimana nih kabarnya hari ini? Mas Yoga langsung mute mikrofonnya. Oke deh kalau gitu. Halo Mas Yoga. Oke, kalau Pak Hasbi, how are you today? Gimana kabarnya Pak Hasbi? I'm good. And you, Oh, Miss Sarah? I'm really good as well. Tapi mungkin for this week sedikit hektik karena ada beberapa kegiatan, but I'm still here ya untuk nemenin teman-teman. Jadi kalau saya semangat, teman-teman harus semangat juga nih gitu. Lanjut lagi ada Mas Delvin. How are you today, Mas Delvin? Can you please open your Halo, microphone? Miss. I'm good. Oke, di mana nih Mas Delvin? Where are you at right now? I'm in Tangerang. Oh, in Tangerang still. Okay. At your home or are you having something else to do now? Di rumah atau lagi ada yang dikerjain di tempat lain nih? Lagi di rumah, Kak. In house. Okay. Having a great time in a weekend ya. Thank you so much, Mas Delvin. And the last person here ada Mbak Anastasia. How are you today, Mbak Anastasia? Can you please open your microphone? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, kemana salamnya Bu Anes sudah saya sampaikan ya? Oh sama Pak Misrianto ya. Udah tak sampaikan kemarin. Terima kasih ya Miss. Oke, nah kita hari ini bakalan mulai untuk kelas bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin teman-teman, in a few days saya bakalan memperbarui fasilitas ya, karena kemarin saya baru selesai dari Trade Expo Indonesia. Nanti mungkin ada beberapa hal yang bakalan saya update di sana. Misalnya kayak data forwarder bakalan saya update karena kebetulan saya pas di Trade Expo saya ketemu beberapa forwarder dan saya mintain bisnis card mereka. Nanti saya update ke teman-teman, itu pertama. Terus kedua, data-data ITPC dan juga atas perdagangan ataupun perwakilan perdagangan kita di luar negeri saya bakalan update juga. Mungkin a few days nanti kalau sudah selesai bakalan saya berikan ke teman-teman.
Terus yang the last one, pasti Trade Expo juga kebetulan diberikan data-data eksibitor. Nah, nanti bisa saya listkan eh, untuk teman-teman juga. Dan kemarin juga saya bertemu beberapa buyer. Ada buyer jamu, ada buyer kopi, snacks, spices. Nanti teman-teman yang produknya mungkin bisa masuk ke beberapa lini bisnis itu, mungkin nanti bisa dicek skala berkala aja fasilitas kita nanti. Oke, so without any further ado, nah I'm going to start our class for today. Nah, saya izin juga untuk share screen dulu ya. Wait a second. Oke, sudah kelihatan teman-teman screen-nya? Sudah, Bu. Oke, good. Oke, so let's start our class for today. Nah, mungkin kita bakalan ngabisin kelasnya nggak terlalu lama, cuma 1,5 jam aja atau sampai 2 jam, depends on our discussion ya, tergantung dengan diskusi kita seberapa lama nih. So, jadi dengan saya itu selain ketemu di kelas korespondensi, I'm going to teach and also share about English for Business ya. Jadi saya bakalan sharing-sharing sama teman-teman about penggunaan bahasa Inggris for business, especially in export. Nah, mungkin saya nggak tahu saya lupa atau enggak nih di kelas korespondensi udah saya perkenalkan diri terlebih dahulu atau enggak. But untuk sekarang, I'm going to tell my personal information first. Ada beberapa hal yang mungkin belum saya sampaikan, atau teman-teman mungkin sejauh ini belum terlalu mengenal saya gitu. So my full name itu tetap Cemara Gita nih. Cemara Gita, but people usually call me Ara or Rara. Jadi depends teman-teman mau manggil saya apa, whatever you want to call me Ara, it's good. Kalau misalnya mau panggil Cemara juga it's good. Nah, jadi untuk my hobbies, sebenarnya saya punya few hobbies yang saya sukai gitu ya. First of all, itu adalah learning language. Jadi saya selain bahasa Inggris, I'm learning several languages, tapi mungkin yang lebih fluent dan lebih comfortable to speak itu saya memang di bahasa Inggris. Nah, selanjutnya saya juga suka writing ya, so that's why di Belatika Academy dan juga beberapa project yang lain saya sering dilibatkan dalam penulisan gitu ya, so that's why saya juga sebagai copywriter ya, dan juga content writer. Jadi saya penulis copywriting dan juga konten-konten yang ada di Belantika Academy. Nah, untuk my main job itu sebenarnya sebagai English tutor at Belantika Academy karena sesuai dengan my education background, saya lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, nanti di hari Selasa besok itu hari wisuda saya, jadi officialnya saya bakalan wisuda di hari Selasa besok. Nah, that's all for my personal information. Untuk tinggalnya saya tetap di Jambi juga bersama tim-tim yang lain, Pak Denny, Pak Hendy gitu. Jadi kami nggak terlalu jauh antara tempat tinggal saya dengan kantor. Ada yang ingin tanyakan dulu teman-teman before we continue to the next slide? About my personal information, kita casual aja, kita santai aja belajarnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. If you don't have any questions, I will go to the next slide. Nggak ada? Overall is good? Oke, mungkin
teman-teman ada kegiatan juga ya sambil di sana nih nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyain sembari saya nyampaikan materi nanti. Okay, so karena saya sudah introduce myself, so I need each of you yang ada di sini untuk introduce yourself also. Nah, karena saya mungkin nggak terlalu apa namanya keep in touch dengan teman-teman sering gitu ya. Mungkin kita keep in touch-nya lewat grup aja atau mungkin ketika teman-teman punya pertanyaan aja nih. But mungkin saya punya ada beberapa pertanyaan di sini. There are 5 questions that you need to answer. First of all is what is your name, of course. Nah, mungkin teman-teman yang lain belum tahu nih nama lengkapnya siapa gitu. Mungkin your nickname and so on. Terus what do you do for a living? Itu maksudnya what is your job ya. Tapi kalau bahasa yang lebih bagusnya itu what do you do for a living? Apa pekerjaan kamu itu? Bahasa Inggrisnya what do you do for a living? And then what is the best thing about your job? Nah, apa sih hal yang paling terbaik atau hal yang kamu sukai tentang pekerjaan your current job right now, pekerjaan teman-teman sekarang? And then why are you interested in exporting? I'm so sorry, ada 6 ya. Why are you interested in exporting? Kenapa sih tertarik dengan ekspor? And the last one, and the next question is, do you think English is important? Apakah teman-teman berpikir bahwa bahasa Inggris itu penting? And the last one is how do you learn English so far? Nah, gimana sih teman-teman biasanya belajar bahasa Inggris? Nah, saya panggil satu-satu aja gitu ya. It's okay, nggak perlu takut. You can answer it both in Indonesian and also in English. Tapi pretty sure I really want each of you answer this question in English. Nah, coba Pak Yoga mungkin bisa open your microphone first. Okay, I'm going to ask each of you. Nah, biar pemanasan di pagi hari dulu nih, biar lidahnya nggak keluh nanti kalau kita pas conversation atau percakapan. Silakan Pak Yoga buka dulu mungkin mikrofonnya. Halo, halo Kak. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Yoga. Saya tanyain ke Bapak, terserah Bapak mau jawabnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi kalau bisa dijawab dalam bahasa Inggris, it's more Oke. good. Nah, ini the first questions. Are you ready Pak Yoga? Ready Kak. Okay, so the first question, what is your name? What is your full name? My name is Prayoga Anggara. Mm-hmm. What is your nickname by the way? Eh, apa ya bahasa Inggrisnya ya? My nickname is, misalnya gitu. My nickname is Mm-hmm. Yoga. Nickname. Oh, Gitu Mas. yoga. Iya, benar. Jadi, so Eh, people usually call you yoga, right? Orang-orang biasa manggil Mas Yoga, Mas Prayoga, berarti yoga ya? Yoga Mas. Iya Oh, Kak. oke. The next question is, what do you do for living? Nah, Mas Yoga nih pekerjaannya apa nih? Pekerjaan untuk sekarang ini Kak? Iya, Atau tentang iya. eksportir aja? No, no, untuk sekarang ini. Oh sekarang ini, aduh, jawabnya nggak bisa pula bahasa Inggris Mas. It's okay, pakai bahasa Indonesia aja, nanti bisa Eh, saya pe- translatein. Pekerjaannya sekarang di bidang barbershop, Oh ya, jadi ini ya, apa namanya? hairstylist. Ya, hairstylist benar. So hairstylist. How long you become a hairstylist? Udah 2 tahun Kak. Oh, very good, very good. Nah, ini teman-teman nih Mas Yoga keren nih. Jadi apa namanya hairstylist gitu ya, karena nggak terlalu banyak orang yang bisa lakukan itu sebenarnya. It's a really good job dan juga itu butuh skill. And then what is the best thing about your job? Menurut Mas Yoga nih apa sih hal yang paling oke atau hal yang terbaik yang ada di pekerjaan Mas Yoga sekarang nih? Hal yang paling terbaik What do you like about your job? apa ya? Lebih ke ini sih Kak, lebih ke ini jelasin ya. Apa? eh Mungkin bisa menyalurkan your hobby or your Nah, ya lebih skill. ke hobi sih, Kak. Oh, Hobi oke. yang apa kan? Mm-mm. And then why are you interested in exporting? Kenapa sih Mas Yoga tuh tertarik dengan ekspor? Ya, karena melihat potensi di ini sih, Kak. Potensi di kampung kan. Mhm.
Sejauh, komoditi bagus-bagus banyak juga kan untuk oh, diekspor. okay, Pengen so berkembang lah ibaratnya Kak. so far, what kind of commodity that you already learn? Mas Yoga sudah Ya, belajar soal komoditi apa nih kalau di Sumbar? kalau di Sumbar sih aku lebih main di Gambir Kak. Cuman aku sekarang lagi kerja sama sama Pak Firdaus kan. Jadi kami main di Kayu Manis Kak. Supplier sih udah dapat. Kalau Gambir, Mas Yoga sudah belajar atau belum? Udah Kak. Sudah paham semuanya? Insya Allah Kak udah paham. Kualitas terbaiknya ada? Kualitas terbaiknya ada sih Kak. Itu yang kadarnya tinggi Kak. Itu gambir murni. Kalau katalog dan lain-lainnya udah ada belum? Sekarang sih aku lebih fokus ke Kayu Manis Kak. Gambirnya Oke. Kalau Mas Yoga nanti udah mau fokus ke Gambir lagi, because I have buyer yang butuh Gambir karena kami nggak ada Gambir di sini. So nanti bakalan saya kasihin aja kartu namanya ke Mas Yoga. Oh sebelumnya udah ada Kak yang minta gambir. Di saya atau di Mas? Iya sama Kak Ara tahu apa kan Iya, bayar sudah gambir. ada waktu saya ke Trade Expo dia minta Pinang sama Gambir. Nah, untuk Gambir kami belum ada. Nanti kalau itu saya kasih aja ke Mas Yoga. Oh boleh deh Kak. Oh tapi untuk gambir dia minta spek apa Kak gitu? Dia Kalau boleh bilang tahu. saya nggak begitu ngerti soal Gambir sebenarnya. Cuman dia waktu pas ngomong ke saya dia bilang the best quality katanya. Oh kalau untuk quality yang bagus tuh iyalah. Tapi kalau untuk quality yang bagus tuh lebih nyarinya lebih agak susah Kak. Soalnya nggak di setiap daerah ada Kak gambirnya. Nah, nanti coba Mas Yoga pelajari aja dulu. Nanti Iya. kan saya kasih bisnis kayaknya dia orang India sih. Mm-mm. Gitu dia udah biasa Boleh. tuh impor dari Indonesia, impor dari Jambi terutama. Jadi nanti Hmm. bisa di kontak aja. Oke deh. Thank you so much Pak Yoga ya. Oke Kak. Oke, and then we move to the next question. We move to the next member here. Ada Pak Hasbi. Can you hear my voice, Pak Hasbi? Halo Pak Hasbi, bisa open microphone-nya mungkin? Oke, kalau Pak Hasbi belum ada, saya tanyain Pak Delvin deh. Halo Pak Delvin or Mas Delvin? Halo misalnya, Oke, so you are living in Tangerang, right? yes, Kenapa Mas Delvin nggak ke ini, nggak ke BSD kemarin? lagi sibuk Kak. Oh, I was staying 5 days over there. 6 days, Iya, 7 days malah. pengennya ke sana, cuman belum bisa gitu. 7 hari saya stay di sana. Yang datang ke sana kalau nggak salah dari angkatan 28, cuman Mbak Mira ya waktu itu. Nah, Mbak Mira dia datang tuh ke BSD waktu itu. Sayang sekali Mas Delvin nggak datang because banyak banget buyers yang datang. Iya Kak, Pak Delvin bergerak di komoditi atau produk apa nih so far? saya di produk briket. Nah, Briket kemarin tuh banyak loh yang cari. One day kalau misalnya Mas Delvin kan tinggalnya di Tangerang ya. Ya di Tangerang sekarang. I think next year it will be the same place lagi, bakalan sama lagi di Tangerang Selatan juga untuk kegiatan Trade Expo-nya. And you should come to Trade Expo Indonesia dan teman-teman yang lainnya kalau bisa datang ke Trade Expo juga. Tapi Mas Delvin besok kalau datang walaupun nggak jadi eksibitor, cuma jadi visitor, bawalah sampel, terus juga what else, katalog dan juga brosur. Karena di sana banyak banget yang nyari briket sebenarnya. Oke Kak, I will come. Oke, so Mas Delvin, why are you interested in exporting? Uh, Opening up new market opportunities abroad. Okay, so because it can open the opportunity to expand your product to other countries ya. Kalau kemarin itu yang banyak cara, Mas Mas Delvin, sorry.
Mas Delvin, briquetnya ini dari coconut shell atau dari mana? Dari coconut shell, Kak. Oke, dari coconut shell. Nah, kemarin itu briquetnya tuh yang lumayan banyak dicari yang untuk shisha itu. Mas, saya nggak begitu ngerti soal spesifiknya soal briquet, tapi mungkin yang kemarin itu yang paling banyak menarik perhatian itu karena mereka bawa displaynya untuk shisha atau hookah kan. Iya. Karena kemarin banyak juga buyer-buyer dari Arab Saudi yang datang. Jadi it's so interesting for them karena banyak juga yang cari dan juga bule-bule yang kulit-kulitnya putih juga banyak yang cari kayaknya untuk di Eropa kan seperti Jerman itu banyak imigran. Jadi untuk hookah dan shisha itu being a culture di sana dan juga banyak resto-resto yang udah nyediain hal-hal kayak gitu kan di Eropa. So I hope Mas Delvin bisa mempromosikan produknya in a good way. Okay, thank you so much, Mas Delvin. Yes. Okay, for the next person, I think the last one yang ada di sini ada Mbak Anes. Can you hear my voice, Mbak Anes? Oh, udah banyak ya. Iya, Miss. Okay, so Mbak Anes, do you think English is important? Nah, Mbak Anes kira-kira bahasa Inggris itu penting nggak nih menurut Mbak Anes? Ini penting nih saya tanya ini nanti dari teman-teman ada juga yang bilang "Nggak terlalu penting Miss Ara." Wah, gimana? Kalau Mbak Anes berpikir bahasa Inggris itu is it important for you or not? Menurut saya sih penting sih, Miss. Soalnya kan kita komunikasi sama orang luar. Jadi kalau bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi menurut saya penting. Oke deh, gak apa-apa Mbak. Iya gak apa-apa Mbak Anes, gak apa-apa. Boleh lanjut lagi mungkin? Boleh. Hmm. And then, so far Mbak Anes, how do you learn English? From school or kalau untuk sekarang masih ingat pelajarannya di sekolah kah atau how? Kalau untuk pelajaran di sekolah udah lupa ya, Miss. Soalnya udah lama lulusnya dan nggak pernah ngulang-ngulang bahasa Inggrisnya. Jadi kalau untuk apa ya, sedikit-sedikit bisa. Cuman kalau terlalu banyak tuh agak kurang ngerti. Oke, oke. Thank you so much Mbak Anes. Nanti kita lanjutin lagi deh setelah itu. Oke, makasih, Miss. Oke. So, teman-teman yang ada di sini, because saya baru selesai dari Trade Expo Indonesia, so actually I have a lot of important information yang bisa saya share ke teman-teman. Nah, tapi one day kalau teman-teman seperti Mas Delvin kan benar-benar ada Tangerang, it's sudah kesempatan gede banget untuk datang ke sana. Jadi caranya besok kalau teman-teman mau ikut Trade Expo, tapi teman-teman belum ada kesempatan untuk buka booth atau langsung display di sana, teman-teman bisa jadi visitor atau pengunjung aja. Dan teman-teman tuh sebulan atau 2 bulan sebelum acara, karena kan ini adalah pameran yang annual ya, yang setiap tahun itu ada, teman-teman bisa langsung chat buyer-buyernya teman-teman ya, kalau sudah ada follow up dari buyernya, dan just talk to them kalau misalnya, and just tell to them kalau teman-teman bakalan ada di Trade Expo Indonesia atau pameran itu gitu. Dan kemarin tuh banyak tuh yang seperti itu, mereka bisnis matching di Trade Expo Indonesia, mereka chat dulu bayarnya atau teman-teman bisa chat nanti ITPC atau ADDAC, nanti linknya bakalan saya kasih ke teman-teman. Apakah mereka mungkin bawa buyer-buyer yang sesuai dengan produknya teman-teman. So it's a great moment di sana. It was very 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 fun. Ketemu banyak buyers dan juga one of interesting buyer yang saya ketemu itu adalah yang dari Serbia itu ya. Ternyata mereka tertarik banget sama produk kopi Arabica yang kami bawa. And then mereka langsung ngeluarin LOI $80.000. Itu mungkin kalau dirupiahkan sekarang 1 M kali ya. Nah, mereka seloyal itu sebenarnya. Nah, tapi mungkin karena harganya masih belum cocok di kami, jadi kami belum bisa lepas dulu produknya. But we still have a great time ya di WhatsApp, jadi masih sering chat-chatan. Teman-teman mungkin bisa contoh tuh
untuk Trade Expo tahun depan. Nanti teman-teman bisa tanyain saya kira-kira harus ada apa aja sih Miss yang bisa diikuti, karena untuk visitor, for your information, nah ini Mas Delvin sayang banget nih kemarin nggak datang, karena untuk visitor itu juga ada slotnya untuk ketemu ITPC dan ADDAC. Ya, selain orang yang buka booth di sana, visitor pun juga ada kesempatan untuk bisa bertemu langsung perwakilan perdagangan, jadi bisa langsung kasih your business card, promosiin produk teman-teman gitu. Saya dapat beberapa list buyer dari ataupun juga perwakilannya, mulai dari apa namanya furniture, saya dapat bayar dari sana juga. Terus madu dari mereka juga. Terus juga one of the best moment, saya juga ketemu sama ITPC Chennai, mereka sangat open dengan kita. Dan one day teman-teman nanti kalau misalnya kita akan buat langsung seminar langsung dengan ITPC dan juga atas perdagangan. Jadi ditunggu aja. Nah, untuk member-member Belantika Academy, of course, it will be free for you. Jadi sambil kita teman-teman belajar sendiri, setelah review-review materinya nanti kita bakal ada webinar-webinar dengan beberapa stakeholder ya. Oke, next slide. Nah, sekarang kita bakalan explore simulation tapi in English. Nah, teman-teman kan sudah lihat kemarin simulasi ekspornya, tapi ya dalam bahasa Indonesia dan juga apa namanya mungkin agak lebih panjang. Nah, ini saya buat little bit small conversation, terus juga lebih short ya untuk durasinya. Oke, next slide. Nah, di sini kita sudah simulasi langsung nih. Di sini ada 2 orang ya. So there are 2 actors here. This one Mr. Singh ya, Pak Singh. He comes from India ya, dia datang dari India, dan he is the buyer ya, he is the importer. And the last one is ada Pak Yanto. Nah, Pak Yanto ini adalah the exporter. Nah, dia megang uang nih. Nah, dia semangat banget nih buat apa namanya menjalin kerjasama sama Mr. Singh ini. Nah, so we have the exporter and also we have the importer as well. Okay, so for Pak Yanto, he is the exporter and he is from Indonesia and he is living in Jambi. Nah, dia juga trader, jadi bukan produsen ya. So Pak Yanto ini adalah seorang trader also. He owns a company, nama company-nya adalah PT Kita Merdeka. And then in PT Kita Merdeka, he sells or he promotes betel nut or areca nut. Do you know what is betel nut or areca nut? Apa nih teman-teman kalau betel nut atau areca nut ini? Iya, pinang. Jadi untuk di Trade Expo Indonesia kemarin juga lumayan rame nih untuk betel nut atau areca nut. Apalagi spices kemarin itu kayaknya banyak yang closing tuh kalau yang spices. Oke, next ada English levelnya. English levelnya Pak Yanto ini ada di medium, so he can hold the conversation between him and also the buyer. Nah, jadi dia bisa nih untuk conversation masih bisa gitu ya, karena English levelnya di medium. And then what is he looking for? So he's looking for a buyer, of course. Nah, bayarnya itu yang cari betel juga gitu. Nah, and then for the importer, his name is Mr. Singh, and he's importer from India, and he's living in New Delhi. He owns a company as well. The company's name is Sri Gansham, and he's looking for betel nut or areca nut. Of course, because he's from India. In India, people mostly can speak English, even in the fluent level ya. India tuh biasanya lebih fluent bahasa Inggrisnya karena mereka memang mix Hindi and also English. Oke, so the first thing, nah jadi ternyata Pak Yanto ini mempromosikan produknya terlebih dahulu di email gitu ya, langsung ke perusahaannya Pak Singh yaitu Sri Ganshan. Nah teman-teman ada yang mau bantu bacain dulu untuk introduction letter-nya? Kan kita kalau mau promosiin ke buyer mau lewat apapun kita harus mengirimkan introduction letter gitu ya, atau perkenalan terlebih dahulu. Silahkan kalau ada yang mau bacain, atau saya tunjuk aja. Maybe Mas Delvin deh dulu karena yang semangat dari tadi. Silahkan Mas Delvin.
Oke, Kak. Oke. Dari from itu ya, Kak? Ya, to whom, to whom. Oke. Benar, Kak. To whom it's my concern. Dear Sir or Madam, I hope this email finds you well. We are excited to introduce PT Kita Merdeka is an Indonesia desert export company specializing in the distribution of premium quality betel nuts. With a commitment to delivering excellence, we are eager to explore potential collaboration and partnership in the global market. Our selection includes red, wool, and sweet betel nuts. It's colorful, short, and processed to meet the highest standard of quality and freshness. To provide you with a comprehensive understanding of our offering, we have attached our company profile and catalog to this mail. Within this document, you will find detailed specification, product image, and additional information about our range of betel-nut products. We believe that the distinct characteristic of Indonesia betel nuts, combined with our dedication to excellence, can offer valuable opportunities for your business. Thank you for considering PT Kita Merdeka as a potential partner. We look forward to the possibility of working together. Please do not hesitate to contact us for any inquiries and questions. This regard, Yanto Malik, CEO of PT Kita Merdeka. Oke, thank you so much, Mas Delvin. Nah, jadi teman-teman, so this is how you will write introduction letter. This is very, very good example untuk teman-teman yang mau menuliskan introduction letter atau surat perkenalan. Nah, jadi ini adalah salah satu contohnya ya, teman-teman, yang bisa teman-teman contoh untuk mengirimkan surat perkenalan. Karena banyak juga yang nanya sama saya, Miss Ara, gimana nih saya mau mulai promosiin tapi nggak tahu caranya. Mungkin nggak ikut di kelas sebelumnya, di korespondensi. So, this is how you will write introduction letter. Oke, kita break down one by one. Okay, so the first, remember kalau untuk nama email, so for your email address, make sure you have a professional email address ya. Kalau ini kan sudah sangat profesional ya, tidak ada angka-angka lagi, namanya pun mudah dibaca ya. info.salesptkitaMerdeka@gmail.com. Very good. Terus selanjutnya jangan lupa untuk subjeknya, teman-teman. Besok kalau sedang menuliskan subjek jangan lupa untuk ditulis dengan huruf kapital seperti ini ya. Terus juga disebutkan main purpose of this letter. Misalnya di sini main purpose-nya adalah sebagai introduction letter ya, sebagai introduction letter surat perkenalan dari PT Kita Merdeka with the products will not or are not from Indonesia. It's very good. Subjeknya sudah jelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke body emailnya. Ada kata-kata to whom it may concern. To whom it may concern. So, to whom it may concern, it can be used when you are not sure who is gonna read this letter. Nah, ketika teman-teman tidak tahu kira-kira siapa yang bakalan baca surat ini, walaupun teman-teman tahu surat ini akan diserahkan atau dikirimkan kepada company namanya Sri Gansham misalnya gitu, atau company yang lain. Tapi you are not sure siapa yang bakalan menerima ini, apakah Pak Sing langsung atau mungkin sekretarisnya dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa tulisin aja to whom it may concern ya, to whom it may concern. Nah, ini bisa teman-teman terapkan di kegiatan mengirim email yang lain. Jadi remember, if you are not sure who's gonna read this letter, you can use or you may use to whom it may concern as the salutation ya, sebagai greetingsnya atau sebagai sapaannya. Dear Sir or Madam ya, kepada Ibu dan Bapak.
I hope this email I hope this email finds you well. Saya harap email ini bisa sampai ke kamu dalam keadaan yang baik. We are excited to introduce PT Kita Merdeka, is an Indonesia-based export company specializing in the distribution of premium quality of betel nuts ya. Jadi kami sangat bersemangat nih untuk memperkenalkan PT Kita Merdeka sebagai export company atau perusahaan ekspor Indonesia yang berspesial atau yang fokus kepada distribusi premium quality of betel nuts. Jadi Pak Yanto ini emang menjual betel nuts dengan kondisi yang premium gitu ya. With a commitment to delivering excellence, we are eager. Nah, eager itu bacanya eager. We are eager to explore. Nah, eager ini sama artinya dengan want ya. Kami ingin sekali untuk explore potential collaboration. Kami sangat ingin untuk mengeksplor kolaborasi potensial and partnership in the global market. Nah, di market yang lebih luas ya. Our selection includes. Nah, ternyata Pak Yanto ini Pak Yanto ini jual beberapa produk pinang, ada yang slash, ada yang whole, ada yang split betel nuts. Nah, seperti ini teman-teman kalau mau nuliskan suratnya mulai dari awal kita jelasin dulu, bisa jelasin teman-teman dulu sebagai PIC-nya atau person in charge-nya, terus nama perusahaannya, bergerak di bidang apa, terus what is the main purpose, ya kita mau cari kolaborasi, terus sebutkan sedikit tentang produknya. Kalau di sini our selection includes sliced, whole, and split betel nuts. Nah, dan semuanya it's carefully sourced and processed to meet the highest. Nah, ini bacanya adalah highest, ya bukan highest atau highest atau highest, tapi bacanya adalah highest. Jadi G-nya nggak kita baca. High standards of quality and freshness. Nah, jadi semuanya dikelola, diproses, bersumber dari high standar gitu. Nah provide ini maksudnya adalah untuk apa namanya untuk menyediakan ya untuk memberikan comprehensive understanding, untuk memberikan pemahamannya lebih dalam terhadap penawaran kami. We have attached. Nah, ini kata-kata attach ini jangan lupa, attach itu maksudnya adalah melampirkan. Teman-teman, kalau ini adalah melampirkan our company profile. Nah, teman-teman sudah punya company profile sejauh ini kan masih jadi tugas tuh. Company profile dan juga katalog. Ada yang udah selesai? Punyanya Pak Yoga ya kalau nggak salah ya. Sudah saya koreksi. Nah, punya kalau nggak salah Pak Yoga udah buat tuh dan sudah saya koreksi juga di katalognya. Company profile-nya belum. Nah, company profile dan catalog to this email. Within these documents, you will find detailed specification, product image. Nah, teman-teman saya saran ketika di introduction letter, buatlah sejelas mungkin kalau teman-teman sudah attach spesifikasinya, image-nya, ya atau foto-fotonya, dan additional information about our range of wellness product. We believe that the distinct itu maksudnya berbeda. We believe that distinct characteristic of Indonesia betel nuts combined with our dedication to excellence can offer valuable opportunities for your business. Jadi dia ngomong kalau betel nuts punya kami yang dari Indonesia ini tuh berbeda gitu dan apa namanya bisa memenuhi kesempatan bekerja sama lah untuk bisnisnya Mr. Singh ini. Thank you for considering. Kalau considering itu maksudnya adalah mempertimbangkan. Thank you for considering PT Kita Merdeka as potential partner. We look forward to the possibility of working together. Nah, ini penting. Please do not hesitate to contact us for any inquiries and questions. Nah, teman-teman nanti kalau mau buat closing statement, ya misalnya ketika chattingan atau apa sama buyer bisa ngomong please do not hesitate to contact us for any inquiries and questions. Ya jangan ragu-ragu ya untuk menghubungi kami jika ada permintaan ataupun pertanyaan. Nah jadi inquiries ini adalah permintaan, question pertanyaan, hesitate ini ragu-ragu. Oke. Oke, we move. Nah ini setelah di
slide berikutnya. Ya, teman-teman bisa lihat artinya seperti apa. Nanti kan recordingnya saya kirim. Teman-teman bisa lihat lebih lanjutnya nanti di recordingnya kira-kira arti lebih lengkapnya seperti apa. Nah, coba let's check your vocabulary. Nah, tadi kan sudah saya artiin satu-satu. Saya mau tanya dulu kalau eager tadi artinya apa, teman-teman? What is the meaning of eager? Ayo, eager. What is the meaning of eager? Ingin sekali. Ah, ingin sekali, very good. Kalau comprehensive. Comprehensive. Ayo, apa itu comprehensive? Comprehensive. Nah, comprehensive. Ya, kenapa Pak Hasbi? Apa komprehensif Pak Hasbi? menyeluruh kali. Ya, benar. Komprehensif itu menyeluruh atau lebih dalam. Nah, kalau distinct, tadi saya sudah bilang distinct. What is the meaning of distinct in Indonesia? Berbeda. Berbeda, very good. What about provide? Menyediakan. Menyediakan. And next, offering. Ini jangan lupa, offering is very common word in export. What is offering? Menawarkan. Menawarkan. Let's move on to the considering. What is the meaning of considering? Mempertimbangkan. Mempertimbangkan. Nah, ini juga tadi hesitate. What is the meaning of hesitate? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Valuable. Berharga. Berharga. We are excited. Kami tertarik. Kami tertarik. Kalau we have attached. Kami telah melampirkan. Okay, good. We look forward to. Kami berharap untuk. Ya, we look forward to bisa kami berharap untuk, atau kami menunggu untuk, atau kami menginginkan untuk. So, it depends on the context ya, tapi artinya tuh kayak kami berharap atau kami menunggu lah gitu. So, very good Pak Delvin dan juga teman-teman yang lain. So, Pak Delvin ini kayaknya really good in English. Is it right? No, Miss. No, you already translate each of the words correctly. So, ya teman-teman mungkin bisa contoh juga Mas Delvinnya nih very good ya. Udah banyak kosakatanya. Nah, ini di sebelahnya juga ada artinya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung nanti kalau recordingnya sudah saya kirimkan. Oke, so because saya bilang kita bakalan ada conversation, so we are going to have a little bit conversation. Nah, mungkin untuk the first conversation, it will be me and Pak Delvin mungkin. Ya, Pak Delvin ya, it's okay? Mas Delvin, is it okay? The first conversation will be between me and also you. Okay. Okay, I'm going to be the importer and you are going to be the exporter ya Pak Yanto. Okay, let's start our conversation. Nah, jadi biasanya setelah kita kirimkan surat perkenalan ya, kalau ada follow up dari si buyernya, ada kemungkinan si buyernya untuk chat kita gitu ya. So this is one of the example the situation that you may face when you are in the export and import situation. Okay, good morning, brother. How are you today? Good morning, Mister. I'm doing very well. Thank you. How about you? Glad to hear that. I'm doing great. Anyway, my name is Singh. I'm the CEO of Srigan Shop. We have already seen your email regarding your ordering, and we are very interested in your product, which is better not. Your company profile has also amazed us. Maybe I'm going to send some inquiries through your email again as soon as possible. We are looking forward to your response. Hopefully, we can have the opportunity to work together. It would be my honor to provide anything you need. Please let me know once you have sent it. Thank you for your time. I genuinely appreciate it. Is there anything else I can assist you with, sir? No, I believe I'm all set for now.
I'm currently in a rush, so my team will be sending you the inquiry and I will reach out to you again. I eagerly await your kind response and I must leave now. Thank you in advance, Mr. Rianto. Well, if everything is in order, I will patiently await our next meeting. Thank you, Mr. Syed. Have a wonderful day. I'm looking forward to the possibility of working together. Take care, Mr. Syed, and have a good day. Have a good day. Nah, itu adalah salah satu contoh dari conversation-nya ya, yang common mungkin terjadi tuh normal lah terjadi ketika kita baru basa-basi di awal aja. So the first yang ngomong itu adalah Mr. Singh ya. Dia ngomong good morning brother, how are you today? Nah kalau orang India ini kan biasa ya mereka ngomong kayak sister brother gitu ya. Nah jadi dia tanyain selamat pagi brother, apa kabarnya nih? Nah good morning Mister, I'm doing very well, thank you. How about you? Selamat pagi juga Mister, saya juga baik-baik aja, terima kasih. Gimana kabarmu? Nah jadi teman-teman kalau untuk salutation ini kita punya berbagai macam ya. Kalau good morning of course itu selamat pagi. Kalau selamat siang? Afternoon. Afternoon. Kalau selamat sore? Afternoon. It can be afternoon also evening ya. Malam. Selamat malam. Good night. Oke. Jadi gini, kalau selamat malam teman-teman itu bukan good night ya. Selamat malam untuk good night itu benar. Good night itu artinya selamat malam, tapi good night itu digunakan ketika kita sudah selesai berbicara. For example, misalnya Pak Sing dan juga Pak Yanto ini baru pertama ketemu, tapi kebetulan waktunya malam nih gitu ya. Terus Pak Sing ini harus ngomong apa? Good night atau apa Miss Arana? Jadi pertamanya Pak Sing ini harusnya ngomongnya good evening ya, good evening. Tapi kalau mereka udah selesai ngomong, terus mau pisah, kayak Pak Yanto udah dulu ya, saya mau pergi dulu, karena udah malam juga nih, see you tomorrow and good night, itu baru benar. Jadi good night itu digunakan ketika berpisah, tapi good evening itu adalah selamat malam ketika baru bertemu atau untuk sapaan. Oke, paham semuanya? Oke, good. Juga ada kita sebutannya good day. Good day itu adalah di tengah-tengah hari jam 12. Itu biasanya kita ngomong good day ya untuk siangnya. Lanjut. Glad to hear that. Nah, glad to hear that itu artinya glad itu artinya sama dengan happy. Jadi teman-teman kalau ada buyer ngomong glad to hear that. Senang nih dengarnya. Hear kan dengar. I'm doing great. Saya baik-baik aja. Anyway, ngomong-ngomong, my name is Singh. My name is Singh. Nama saya adalah Singh. I am the CEO of Srigansha. Nah, teman-teman besok kalau lagi chattingan kayak gini, teman-teman tanyain kabarnya, terus diulang lagi, saya ini CEO dari sini, atau saya pimpinan dari perusahaan ini, atau saya bekerja di sini, dan lalala. We have already seen. Seen itu adalah melihat. Ya, jadi verb 3 dari see, saw, seen. Ya, kami sudah melihat your email regarding berkaitan dengan your offering, berkaitan dengan penawarannya. And we are very interested in your product. Kami sangat tertarik dengan produk kamu, which is Battle.net, yaitu yang Battle.net. Your company profile has also amazed us. Pokoknya company profile kamu pun juga menarik kami gitu. Maybe I'm going to send some inquiries. Nah, teman-teman jangan lupa, inquiry itu kan permintaan. Jadi some inquiries berarti permintaan-permintaan. Ya, inquiry letter kan surat permintaan. Tapi kalau inquiries berarti dia permintaan aja. Karena ada S-nya dan banyak berarti permintaan-permintaan. Ini bacanya adalah through ya. THROUGH itu artinya melalui, tapi bacanya through. Through. Some inquiries through your email again as soon as possible. Ini paling sering juga kata-katanya as soon as possible, atau yang sering di singkat menjadi ASAP. Nah, kalau buyer ada yang ngomong, please send the company profile and also catalog ASAP. Nah, ASAP itu bukan ASAP ya, tapi artinya adalah as soon as possible, secepat mungkin, as soon as possible. We are looking forward to your response and hopefully we can have the opportunity to work together. Nah,
Kami nunggu nih untuk respon kamu dan semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. It will be my honor. Bacanya yang bukan honor, tapi honor. Hanya nggak kita baca. It will be my honor to provide anything you need. Please let me know once you have sent it. Thank you for your time. I genuinely appreciate it. Is there anything else I can assist you with, sir? Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami. It will be my honor to provide. It will be my honor to provide. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk menyediakan anything you need, apapun yang kamu butuhkan. Please let me know once you have sent it. Tolong kasih tahu saya kalau ada apa-apa ya, atau ada yang please let me know once if please let me know once you have sent it. Tolong kasih tahu saya kalau sudah dikirim. Thank you for your time. Terima kasih atas waktu kamu. I genuinely appreciate it. Saya sangat-sangat menghargai itu. Is there anything else I can assist you with, sir? Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Jadi assist ini bisa kayak menemani atau membantu gitu ya. Apakah ada hal yang perlu saya bantu lagi atau hal yang perlu saya lakukan lagi gitu. Oke. Next. No, I believe I'm all set for now. I'm currently in rush. Jadi in a rush itu artinya adalah buru-buru. In a rush. Jadi kalau ada buyer ngomong I am in the rush, ini artinya buru-buru. So my team will be sending you the inquiry. Jadi timnya bakalan send the inquiry, and I will reach out you to again. I will reach out to you again. Itu maksudnya adalah saya akan menghubungi kamu lagi. Jadi kalau ada buyer ngomong I will reach out to you soon as possible atau I will reach out to you again, itu maksudnya adalah saya bakal hubungin kamu lagi ya gitu. I eagerly wait to your kind response. I must leave now. Thank you in advance. Nah, jadi teman-teman, kalau ada kata-kata terima kasih sebelumnya ya, teman-teman mau ngomong terima kasih sebelumnya Mr. or Madam gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya bukan thank you before karena terima kasih sebelumnya, tapi yang benar itu adalah thank you in advance ya. Thank you in advance ya. Terima kasih sebelumnya. Well, if everything is in order, I will personally wait our next meeting. Thank you, Mr. Singh. Nah, kalau memang semuanya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau semuanya oke, I will personally wait our next meeting. Saya bakalan tunggu nih secara sabar our next meeting. Terima kasih, Mr. Singh. Have a wonderful day. Semoga harinya menyenangkan. I'm looking forward to the possibility of working together. Take care, Mr. Singh, and have a good day. Katanya, saya sangat menunggu-nunggu nih kesempatan untuk bisa kerja bareng lagi. Take care, Mr. Singh. Hati-hati dan have a good day atau selamat hari yang baik gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari inquiry letter yang dikirimkan dari Mr. Singh. Nah, Mr. Singh ternyata mengirimkan inquiry letter. Inquiry letter ini apa, teman-teman? What is inquiry letter? Apa inquiry letter? So, what is inquiry letter? Ayo, apa nih inquiry letter? Mungkin kalau nggak bisa open microphone-nya, is okay, buka di komen aja. Apa sih itu inquiry letter? Ayo. Inquiry letter. Inquiry letter nih. Apa nih? Ini berasal dari buyer. Oke, kalau belum ada yang bisa jawab, jadi inquiry letter ini adalah surat permintaan. Nah, surat permintaan atau sebutannya LOI. Kalau misalnya, nah surat permintaan benar, Bu Anes. Jadi surat permintaan gitu ya, atau LOI biasanya juga letter of intent. Jadi sebutannya macam-macam, ada letter of intent atau juga inquiry letter. Jadi kalau bayarnya ngomong I already send you the LOI, jangan bingung gitu. LOI itu maksudnya surat permintaan. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Ini adalah surat permintaan yang dikirimkan oleh Mr. Singh ya kepada Pak Yanto. Nah, coba kita lihat di sini Pak Singh nulis apa aja. To whom it may concern. Remember, ini bisa dipakai ketika kita tidak tahu siapa yang akan membacanya.
We are interested in procuring split betel nuts from your company. In order to process with our potential collaboration, we kindly request the following information. Ini banyak nih yang dia minta nih. Ada high resolution photos of the current betel nut. Dia minta fotonya. Nah, teman-teman besok jangan kaget ya kalau dapat LOI seperti ini, dilihat satu-satu apa aja sih yang dia minta. Kalau di sini Pak Singnya minta fotonya, terus monthly quantity availability, setiap bulan itu bisa ngasilin berapa ton sih biasanya. Payment terms and condition ya. Ini payment terms-nya seperti apa? Apakah menggunakan FOB dan lain-lain. Dia juga minta FOB price-nya seperti apa. A detailed video illustrating the production process. Nah, ini pas lagi produksi dia minta videoin. Complete specification of the product. Spesifikasinya biasanya di offering letter tuh pasti kita ngirimin spesifikasi. Terus any relevant certificate held by your company. Adakah sertifikat yang bisa di-provide di company-nya? Ini ibu bapak semua di sini kasih tahu lah. Kira-kira kita punya sertifikat apa aja. Estimated delivery timeline. Nah, biasanya juga diminta kira-kira berapa lama sampai ke negara tujuannya. If the terms are agreeable, could be begin production 2 until 3 months post negotiation and the signing of the sales contract. Nah, biasanya ada juga yang nanyain, kalau misalnya sudah setuju, bisa nggak mulai produksinya dalam 2-3 bulan untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Terus selanjutnya a portfolio of previous shipment. Itu maksudnya adalah portofolio atau dokumentasi dari pengiriman sebelumnya. Jadi shipment itu pengiriman, previous itu sebelumnya. Details about packaging used for the product, detail-detail yang digunakan dalam produknya. Terus preferred shipment port. Nah, kadang-kadang juga buyer tuh ada yang tanyain, kira-kira kita lebih enaknya ngirimnya dari port atau pelabuhan apa. Jadi port itu pelabuhan. Information about ongoing discount on promotion. Apakah ibu bapak menyediakan diskon atau promosi? Any additional portions, details that we should aware of. Nah, kira-kira ada nggak nih hal yang perlu saya ketahui juga gitu. We highly value quality and professionalism. Nah, jadi dia bilang Pak Sing nih ngomong kami sangat menghargai nih profesionalitas, kata dia seperti itu. Which is why we are considering establishing a collaboration with your company. Itulah alasannya kenapa kami mau bekerja sama dengan your company. Your prompt response to our inquiries will greatly assist us in making informed decision. Jadi nanti responnya terhadap inquiry ini sangat berpengaruh nih kepada pengambilan keputusan mereka nanti. Please provide the request information at your earliest convenience. Nah, jadi tolong ya dijawab ini semua informasinya, tolong sertakan informasi-informasinya. Feel free to reach out. Ingat, reach out itu kayak contact us gitu. Directly if you require any further clarification or detail. Nah, jadi kalau kata Pak Singnya, kalau kamu bingung dengan inquiry kami, tolong hubungi aja kami gitu. Jadi bayarnya nih sangat kooperatif nih. Oke, sejauh ini teman-teman ada yang ingin tanyakan dulu? Untuk cara pembuatan surat introduction letter-nya. Kalau kelas bahasa Inggris kita nggak begitu panjang. Ada yang ingin tanyakan dulu nih mungkin? Silahkan. Atau mungkin di luar itu juga boleh. Nah, tanya-tanya soal waktu saya di Trade Expo, kira-kira produk yang lagi happening itu apa, Miss Ara? Nah, boleh. Silahkan, mumpung saya lagi di Zoom nih. Miss mau bertanya. Oke, silakan Mbak Ai. Tadi kan bayarnya minta data-data penjualan sebelumnya gitu. Nah, kalau kita itu sama bayarnya gimana? Kalau apa Mbak Ai, boleh diulang lagi? Kalau kita baru penjualan pertama gitu kan, first penjualan dengan bayar ini, terus bilang ke bayarnya gimana? Oke, jadi kadang-kadang ada juga buyer tuh yang misalnya kalau kita pemula gitu ya, mereka agak ragu-ragu juga dengan kita. Tapi it's okay, teman-teman bisa ngomong ke buyernya bilang, even though this is my first shipment atau my first project itu in export or in export ya, teman-teman bisa bilang aja saya sudah mendapatkan pelatihan
apa namanya pelatihan ekspor gitu ya, dan saya juga bersertifikasi di situ. Tim dari mereka pun bisa bantu saya juga. Nah, jadi Mbak Ai bisa aja nanti langsung hubungi saya gitu ya. Kalau memang dia nggak percaya gitu, atau hubungin Mas Denny atau Mas Hendy gitu, nanti bisa kami follow up gitu ya. Kalau kami adalah bagian tim dari Mbak Ai. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Memang Belantika Academy itu kadang-kadang takut-takut untuk minta bantuan gitu ya. Padahal ketika saya ngebantuin gitu, saya pasti selalu bilang saya tuh bagian timnya gitu. Tim Mbak Ai, timnya Mas Habib, timnya Mas Delvin. Jadi mereka nggak akan ngomong kalau Mbak Ai atau teman-teman yang lain itu tuh sebagai pemula gitu, karena ada profesional yang memang handle teman-teman juga seperti itu Mbak Ai. Oke, terima kasih penjelasannya, Miss. Oke, thank you so much Mbak Ai. Ada lagi teman-teman sebelum kita go to the next and the last slide? Silahkan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau belum ada, kita move on to the next slide dulu deh. Ini adalah slide terakhir. Jadi teman-teman, ketika ngomong sama buyer, saya kan nggak tahu nih teman-teman lagi ngomong sama buyer yang apakah mereka itu English is their native language. Nah, kalau emang iya, pasti mereka banyak menggunakan kosakata-kosakata yang more apa ya, yang lebih bahasa Inggris gitu ya, bukan yang sehari-hari biasa kita pakai gitu. Nah, one of them itu adalah idioms ini. Idioms ini adalah kata-kata kiasannya atau majas yang biasanya ada di dalam bahasa Inggris. Nah, kalau di sini saya kasih sedikit tentang uang dan juga tentang bisnis gitu ya. Jadi ini adalah beberapa idioms atau kata-kata kiasan yang sering muncul ketika kita di dalam berbisnis gitu. So for the first idiom itu adalah born with a silver spoon in your mouth ya. Born with a silver spoon in your mouth. Tahu artinya teman-teman? Ada yang tahu artinya born with a silver spoon in your mouth. Tapi kalau kita artiin satu-satu nih, misalnya born artinya Lahir lahir. Kalau with dengan dengan a silver spoon, sendok perak sendok perak in your mouth. di mulutmu. Nah, jadi kalau diartiin apa tuh Mas Delvin? Lahir dengan sendok perak di mulutmu. Nah, itu kalau arti secara harfiahnya seperti itu tuh, born with silver spoon in your mouth. Tapi kalau arti sebenarnya Mas Delvin tahu? Kurang tahu, Kak. Nah, kalau arti sebenarnya tuh gini, kamu tuh udah kaya dari lahir gitu, gue sugih dari lahir gitu, udah kaya tuh dari lahir, jadi orang kaya sejak lahir. Nah, itu bahasa Inggrisnya adalah you are born with a silver spoon in your mouth. Ya, kamu tuh lahir udah jadi orang kaya gitu. Nah, ini adalah idiomsnya gitu atau kata kiasannya. The next idiom adalah money doesn't grow on trees. Ya, itu maksudnya adalah uang tuh nggak mudah gitu ya untuk dicari. Ini biasanya ibu-ibu nih kalau marahin anak-anaknya, uh, uang tuh nggak jatuh dari langit kayak gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya tuh money doesn't grow on trees. Ya, uang itu nggak tumbuh dari pohon. Yang ketiga ada money talks ya. Tahu teman-teman artinya money talks? Ayo, tahu nggak artinya money talks? Oke, so money talks itu kayak uang yang berbicara ya, uang yang berbicara. Save for a rainy day. Nah, ini kalau kita artiin satu-satu, save itu artinya simpan, for itu artinya untuk, rainy itu hujan ya. Rainy day itu hari yang lagi hujan gitu ya. Tapi artinya bukan simpan untuk hari hujan, tapi save for rainy day itu maksudnya kita nabung gitu ya, atau simpan untuk kegiatan yang kita nggak akan tahu ke depannya gitu, untuk simpan untuk masa depan lah intinya gitu. So menabung atau simpan uang untuk masa depan itu namanya save for rainy day. Nah, flat broke. Nah, what is the meaning of flat broke? Ini penting juga diketahui sama teman-teman. What is flat broke? Bangkrut, Kak. Iya, bangkrut. So, I'm broke, bro. Nah, kalau orang ngomong, I'm broke, bro, kan itu artinya kayak, saya bangkrut, bro, saya nggak punya duit, bro. Nah, ini bahasa Inggrisnya juga flat broke.
And the next business English idioms. Nah, ada up in the air. Nah, kalau up kan di atas, in itu dalam, air itu adalah udara. Kira-kira artinya apa nih? Ada yang tahu mungkin? The real meaningnya apa? Up in the air. Oke, so up in the air itu maksudnya masih nanggung-nanggung atau kita tunda dulu. For example, misalnya teman-teman lagi diskusi sama teman-temannya di sana gitu ya, kayak oh kayaknya ini nih masih harus kita obrolin lagi deh. Jadi kita tunda dulu ya. So misalnya teman-teman ngomong, I think we need more discussion about this topic. So I think we need to put this discussion up in the air. Nah, kita tunda dulu deh diskusinya sampai kapan gitu misalnya. Nah, selanjutnya ada back to drawing board. Itu maksudnya adalah kembali lagi ke asalnya gitu ya. Kita lihat lagi rules-nya seperti apa. By the book, kita ikutin semua aturannya. For example, misalnya saya mengajar itu memang by the book. So I teach all of my students, all of my members by the book. Jadi saya memang ngajar sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan guideline-nya gitu. Touch base. Jadi touch base ini artinya adalah kontak. Jadi selain reach out, ada juga kata-kata dalam base itu touch base atau menghubungi. Sever ties. Sever ties itu artinya adalah memutuskan kontrak. So idioms dari memutuskan kontrak adalah sever ties. Nah, ini adalah idiomsnya, arti-artinya teman-teman bisa cross check di apa namanya? Di recordingnya nanti. Ini lengkap, saya sudah tulis semuanya. Oke, thank you for your attention. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini saya stop aja dulu sharing screen-nya. Karena kebetulan nggak terlalu banyak yang join. Jadi terasa cepat sekali nih selesainya gitu. Nah kemarin saya juga sempat ngisi juga seminar di salah satu hotel di Jambi gitu ya, English for Business juga. Tapi karena kebetulan rame yang datang, jadi quite a bit long. Nah karena ini orang-orang yang sedikit, it feels so short the time. Oke, ada yang ingin ditanyain dulu teman-teman? Mungkin Pak Hasbi, do you have any questions? Ada pertanyaan nggak Pak Hasbi? Terserah mau tanya soal bahasa Inggrisnya atau mau tanya soal yang lain. Ini selama proses untuk nyiapin ekspornya. Silahkan teman-teman yang lain. Miss Sarah, I have Oke. question. Oke, what is your question, Pak Delvin? Ini kalau misal kita udah dapat bayar, terus si bayar ini telepon tengah malam, jam 2. Kita ini bahasa Inggrisnya belum lancar, boleh langsung telepon ke arah atau bagaimana? Oke, kalau untuk sebenarnya kapanpun bisa gitu ya untuk hubungin saya selagi saya ya available gitu ya. Tapi kayaknya jarang sih Mas Delvin ya untuk ada buyer yang kalau dia juga profesional dia pasti tahu orang Indonesia jam segitu sebenarnya udah tidur gitu kan. Atau Mas Delvin saja yang kasih pengertian ke buyernya gitu ya. Pak atau Bu, boleh nggak kita teleponannya besok hari di jam segini, karena kalau jam segini kami di Indonesia ini udah pada istirahat gitu, dan juga negosiator dan juga translator saya, tim saya nggak bisa hadir, jadi Mas Delvin yang negosiasikan ke dia, nanti besok harinya baru hubungi saya, seperti itu Mas Delvin. Oke, Miss, thank you. Oke, kalau biasanya orang yang berbiasa bisnis dan dia tahu etika berbisnis, nggak akan sih seperti itu. Apalagi saya juga bilang ke teman-teman kalau kita lagi berhubungan sama mitra, kita lebih baik ya tahu jadwal gitu ya, tahu waktu gitu. Ada lagi teman-teman? Mbak Rahayu mungkin, do you have any questions? Bu Anes? Mbak Rahayu gimana, ada pertanyaan? Enggak, Kak, udah jelas sekarang. Oke. Mbak Anes? Oke. Ya, Miss. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada, Miss. Oke deh kalau gitu. Nah, jadi teman-teman besok kalau udah bikin
beberapa surat-suratnya, boleh hubungin saya biar saya cross check, biar saya kasih feedback gitu ya. Beberapa udah ada yang hubungin saya untuk company profile sama katalog udah saya uh, periksa, tapi mohon maaf ya dalam 1 minggu ini mungkin saya nggak terlalu intens ada di handphone karena kebetulan saya memang sedang ada kegiatan. Mas Dini, Mas Hendy pun juga sedang ada kegiatan di Papua. Mereka ngisi seminar di sana juga. Jadi I'm so sorry kalau misalnya in this week saya nggak terlalu intens. Tapi hopefully in the next week saya sudah bisa menemani teman-teman lagi. Walaupun beberapa masih saya sempat-sempetin. Kayak saya waktu di Jakarta, oke saya check-in gitu beberapa kerjaan teman-teman. Nah, hopefully apapun yang sudah di-share dari Belantika Academy itu bisa bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyain aja di grup gitu ya. Nanti kalau belum dijawab oleh Mas Denny ataupun Mas Hendy, nanti bakalan saya bantu jawab. Saya kan selalu stay di kantor nih. Nanti bakalan saya tanya langsung ke beliau-beliau. Oke, thank you so much everyone. If you don't have any questions, I'm going to leave this meeting and I say thank you so much for your time. I'm so sorry to disturb your weekend. Nah, kita sama-sama weekendnya di Zoom terlebih dahulu, but hopefully this is gonna be useful for you. And the last thing I will say, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Waalaikumsalam. Thank you so much, Miss.